Cinta merupakan perwujudan keindahan dari alam semesta. Alam selalu mengajari kita tentang kesederhanaan, kejujuran, dan tanggung jawab. Sekecil apapun langkah yang kau lakukan dengan alam, setiap langkah itu juga alam akan memberikanmu penghargaan indah yang tak mampu diberikan seseorang. Jika rasa kecewa adalah racun, maka keindahan alam semesta adalah obat penawar yang paling santun. Assalamualaikum sahabat Erito Widya, apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Diberi keberkahan hidup serta rezeki berlimpah penuh berkah. Kali ini kita akan mengulas tentang budidaya ikan nila kembali ya sahabat. Setelah beberapa kali upload video tentang tanaman, kita akan membahas tentang budidaya ikan nila yang akhir-akhir ini lagi viral karena keunikan dalam cara pembudidayaannya. Saya katakan unik karena budidaya ikan nila ini dilakukan di selokan. Melakukan budidaya nila di selokan selama ini dianggap remeh bagi orang yang belum memahaminya. Padahal mampu menghasilkan panen yang luar biasa berlimpah. Tentu dengan nilai jual tinggi karena perawatan yang sederhana. Coba dibayangkan apabila setiap masyarakat mempunyai kesadaran tinggi dalam pengelolaan sampah dan berani disiplin untuk tidak membuangnya sembarangan, maka lingkungan akan menjadi bersih dan saluran-saluran irigasi bisa dimanfaatkan untuk memelihara ikan nila. Wow, pasti sangat cantik ya jika dipandang mata. Seperti yang telah dilakukan warga masyarakat di beberapa desa di Indonesia. Contohnya warga desa Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, mereka mau belajar mengubah saluran irigasi menjadi tempat budidaya yang hasilnya bagus. Belajar dari pengalaman para pembudidaya ikan nila di selokan, kami merangkum ternyata ada beberapa keunggulan dan manfaat yang didapatkan jika kita membudidayakan ikan nila di selokan. Penasaran? Yuk simak video ini sampai selesai ya, dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan subscribe, share, dan tekan lonceng notifikasinya agar Anda semua tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Yang pertama, jika kita ingin memulai budidaya ikan nila di selokan, sudah barang tentu kita harus membersihkan selokan dari kotoran atau sampah-sampah yang menyebabkan air keruh dan tidak sehat, karena syarat mutlak memelihara ikan adalah dengan air yang jernih. Jadi untuk mendapatkan air yang jernih, otomatis kita harus membersihkan selokan dari sampah-sampah yang dibuang sembarangan. Jadi keunggulan atau manfaat yang pertama, kita akan mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat dengan saluran irigasi yang lancar, bahkan bisa menghindari dari bencana banjir. Yang kedua, dari segi ikan nilainya akan lebih sehat jika dibudidaya di selokan ya, karena ikan akan beradaptasi dengan alam langsung. Karena ikan tidak mutlak bergantung dengan pakan pelet, si ikan bisa mencari makan secara alami di area sekitar selokan, karena akan ada mikroorganisme di selokan yang bisa dijadikan sumber makanan ikan. Yang ketiga adalah dari segi pakan akan lebih irit. Menyambung dari poin kedua, si ikan nila akan mencari sumber makanan alami di selokan, maka kebutuhan pakan pelet akan berkurang atau lebih sedikit. Hal ini akan membuat efisiensi pakan. Hal ini dibuktikan di daerah desa Klodran, Kecamatan Colomadu, Karanganyar, bahwa untuk sebuah kolam irigasi atau selokan hanya perlu diberi pakan sebanyak 20 hingga 30 kg. Yang keempat, dari tingkat kualitas rasa. Untuk nila yang dibudidaya secara alami, kualitas rasa dagingnya akan lebih gurih jika dibanding dengan ikan nila yang dibudidaya dengan hanya diberi pelet. Hal ini sudah saya buktikan sendiri ya, saat saya memberikan pakan nila peliharaan saya dengan diselingi dengan sayuran, dagingnya terasa lebih gurih. Poin yang kelima,
lebih irit dalam kos produksi. Hal ini berbanding lurus dengan poin 3 ya, karena budidaya ikan nila di selokan tidak membutuhkan pakan pelet terlalu banyak, maka sudah pasti dapat menekan kos produksi sehingga lebih murah. Bahkan kita tidak perlu menggunakan aerator kolam selama perawatan atau pembesaran. Sangat menarik ya sahabat. Yang keenam, budidaya ikan nila di selokan lebih simpel karena dalam perawatan budidaya ikan nila tidak perlu dilakukan pengurasan kolam ikan, jadi bisa menghemat air dan tenaga. Yang ketujuh, dalam pembudidayaan ikan nila di selokan tidak bisa dilakukan sendiri, butuh kerjasama dan kekompakan masyarakat sekitar. Jadi jika ini bisa terwujud berarti akan tercipta suatu harmonisasi antar warga, sehingga lingkungan masyarakatnya dapat rukun, kompak, dan kondusif. Untuk yang ke-8, dengan budidaya ikan nila di selokan yang dilakukan oleh masyarakat, tentu hasil panennya juga akan dirasakan masyarakat itu sendiri ya, sehingga dapat meningkatkan tingkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tersebut. Poin 9, bisa untuk menyalurkan hobi dan menghilangkan stres. Melihat pemandangan ikan yang berenang-renang di sekitar selokan kita akan menghilangkan kepenatan setelah beraktivitas sehari-hari. Poin 10 yang terakhir ya, bisa untuk objek wisata. Lingkungan yang bersih dengan selokan yang dipenuhi dengan ikan nila yang sehat-sehat akan menarik wisatawan untuk berkunjung hanya sekedar untuk refreshing atau bahkan studi banding. Dan hal ini bisa dikembangkan untuk menambah sumber pendapatan daerah tersebut. Demikian sahabat beberapa manfaat atau keunggulan budidaya ikan nila di selokan. Semoga bermanfaat dan bisa Anda jadikan untuk inspirasi usaha bagi masyarakat tempat Anda tinggal saat ini. Terima kasih.